Tinggal mencet play. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsurijal. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya penjelasan dari materi yang saya akan bawakan. Di sini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Andra Aulia Rahman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengukuran kinerja penerapan supply chain manager dengan metode SCOR. eh, Agar untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Syamsurja. Saya akan mempresentasikan tentang supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan yang terintegrasi dalam jaringan organisasi, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan untuk menciptakan dan menyampaikan produk atau jasa dari sumber awal hingga konsumen akhir. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan diperoleh yang direncanakan. Dengan kata lain, sasaran-sasaran tersebut harus diteliti satu-satu. Mana yang telah tercapai sepenuhnya, mana yang di atas standar atau target, dan mana yang di bawah target atau tidak tercapai. Next. Pentingnya pengukuran kinerja SCM terbagi 5 poin, yaitu membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan data. Keempat, mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan. Kelima, memungkinkan benchmarking dengan kompetitor atau standar industri. Next. Berikutnya, supply chain operation referensi atau bisa disebut SCORE adalah model referensi proses yang menyediakan kerangka kerja standar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja rantai pasok. Model ini mencakup proses bisnis, metrik kerja, praktik terbaik, dan teknologi yang mendukung komunikasi dan kolaborasi dalam rantai pasokan. Untuk tujuan penggunaan skor, yaitu menyediakan kerangka kerja standar untuk mengukur kinerja rantai pasokan, kemudian memungkinkan benchmarking antar industri. Ketiga, mengidentifikasi area perbaikan dalam rantai pasok. Keempat, meningkatkan efisiensi dalam efektivitas operasional. Kelima, mendukung pengambilan keputusan strategis. Next. Untuk komponen utama skor yaitu plan, source, make, delivery, dan return. Untuk plan itu sendiri mengevaluasi pengadaan bahan baku atau komponen oleh supplier, menilai manajemen inventory dalam hubungan dengan supplier, contoh metrik, lead time pengadaan, kualitas bahan baku. Yaitu berikutnya ada pengadaan, mengevaluasi proses pengadaan bahan baku atau komponen oleh supplier, kemudian menilai manajemen inventory dalam hubungan dengan supplier, contoh kualitas bahan baku. Berikutnya ada pembuatan, yaitu mix, menilai produksi dan kemampuan teknologi supplier. Poin kedua, evaluasi proses quality control dan efisiensi produksi. Contoh metrik, tingkat kecacatan produk, dan efisiensi produksi.
Berikutnya ada delivery atau bisa disebut pengiriman, yaitu mengevaluasi kemampuan supplier dalam mengirim produk dan menilai ketepatan waktu, keandalan, dan fleksibilitas pengiriman. Contoh metrik yaitu on-time delivery dan akurasi pengiriman. Dan yang terakhir yaitu pengembalian untuk menilai kebijakan dan proses penanganan produk cacat atau kelebihan, lalu mengevaluasi responsivitas supplier dalam menangani masalah. Contoh metrik yaitu waktu penyelesaian klaim tingkat pengambilan produk. Saya berikutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima Baik, kasih. untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu di sini ada langkah-langkah implementasi skor. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan kriteria, yaitu menentukan kebutuhan spesifik perusahaan terhadap supplier, menetapkan kriteria penting berdasarkan strategi rantai pasok perusahaan. Yang kedua, penataan proses supplier ke model skor, mengidentifikasi proses-proses kunci supplier yang relevan dengan skor, menyelaraskan proses supplier dengan komponen skor plan, skor, make, delivery, dan return. Yang ketiga, ada penentuan metrik kinerja berdasarkan skor. Memilih metrik skor yang sesuai dengan setiap komponen, menyesuaikan metrik dengan kebutuhan spesifik perusahaan, menentukan bobot untuk setiap metrik berdasarkan kepentingannya. Dan yang keempat, pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data kinerja dari supplier potensial menggunakan metode pengumpulan data seperti kuesioner, audit, dan laporan kinerja. Yang kelima, ada evaluasi dan pemilihan supplier. Menghitung skor total berdasarkan metrik yang telah ditentukan, membandingkan kinerja antara supplier, membuat keputusan pemelihara berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, di sini ada manfaat skor. Yang pertama yaitu ada standarisasi proses dan metrik rantai pasok. Yang kedua, benchmarking kinerja dengan kompetitor ataupun industri. Yang ketiga, identifikasi area perbaikan yang spesifik. Yang keempat, peningkatan efisien dan efektivitas operasional. Yang kelima, dukungan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang keenam, peningkatan komunikasi dan kolaborasi dalam rantai pasok. Dan yang ketujuh, yaitu ada penataan proses yang komprehensif dari pemasok hingga pelanggan akhir. Selanjutnya, di sini ada penerapan dalam pemilihan supplier. Yang pertama yaitu ada tahap evaluasi perencanaan. Menilai kemampuan supplier dalam merencanakan produksi mereka untuk memenuhi permintaan kita. Yang kedua, analisis pengadaan, mengevaluasi harga, kualitas, dan ketersediaan barang dari supplier. Yang ketiga, yaitu ada penilaian produksi, memeriksa kapasitas produk supplier dan kemampuan mereka untuk memenuhi spesifikasi produk kita. Dan yang keempat, evaluasi pengiriman, menilai ketepatan waktu, keandalan, dan kefleksibelan pengiriman supplier. Yang kelima, analisis pengembalian, memeriksa kebijakan pengembalian supplier dan bagaimana mereka menangani masalah kualitas. Selanjutnya di sini ada yang pertama ada reliabilitas ataupun keandaan. Pengiriman tepat waktu, pemenuhan pesanan secara lengkap, akurasi dokumentasi. Contoh matriksnya persenan pesanan yang dikirim tepat waktu, persenan pesanan yang dipenuhi secara lengkap. Yang kedua ada responsiveness ataupun daya tangkap. Waktu siklus penemuan pesanan, kecepatan merespon pertumbuhan permintaan. Contoh metriknya waktu rata-rata dari pemesanan hingga pengiriman, waktu respon terhadap permintaan perubahan. Ketiga ada agility ataupun ketangkasan. Fleksibilitas dalam peningkatan ataupun meningkatkan produktivitas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Contoh matriksnya persenan peningkatan kapasitas dalam 30 hari, waktu untuk memperkenalkan produk baru. Yang keempat adalah cost ataupun biaya. Biaya total pengadaan, efisien biaya produksi, biaya manajemen rantai pasok. Contoh metriknya total biaya pengadaan per unit, persenan mengurangi biaya tahunan. Yang kelima adalah aset manajemen aset ataupun
efisien mengelola inventory, utilisasi kapasitas, siklus cash to cash. Contohnya, contoh metriknya perputaran persediaan ataupun persenan utilitas kapasitas produk. Selanjutnya di sini ada penerapan metrik ini dalam evaluasi supplier. Yang pertama ada menetapkan target kinerja untuk setiap metrik. Yang kedua ada mengukur kinerja aktual supplier terhadap target. Yang ketiga menghitung skor pertimbangan berdasarkan kepentingan setiap metrik membandingkan skor total antar supplier untuk membuat keputusan. Yang selanjutnya di sini ada keuntungan penggunaan skor dalam pemilihan supplier. Yang pertama adalah standarisasi proses evaluasi. Yang kedua ada perbandingan kinerja antara supplier yang jauh lebih objektif. Dan yang terakhir ada identifikasi area perbaikan dalam rantai pasok. Mungkin sekian yang bisa saya dan rekan saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.